masih hidup sampai Januari tahun depan nih guys, 2023. Jadi udah tinggal. Klaim masih oke banget. Natatnya masih cukup presisi. Setnya nih masih original 10 juta yang ada di depan kita. Langsung kita screening nih guys. 10 bagian baut-bautnya nih teman-teman masih bisa lihat ya. Ini masih ada biru-birunya nih di bagian interiornya, kayaknya masih bau pabrikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat dan kita lagi akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Smartbeat. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke guys, ada unit-unit yang menarik apa aja serta harganya berapa aja, teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Mobil keluarga atau mobil sejuta umat nih di depan kita nih ada nih. Ini adalah Toyota Avanza tipe G manual transmission tahun 2016. Sudah barong ya grillnya, dengan kondisinya pajak masih hidup sampai Januari tahun depan nih guys, 2023. Jadi udah tinggal siap pakai ya. Eksteriornya masih terkonfirmasi C, interiornya C, mesin juga terkategori di C. Di open di harga 125 juta rupiah. Ini kalau memang teman-teman tertarik, kita coba screening aja nih. Kalau dapat di harga dasar sih masih cukup worth it sih. Nah ini kalau di bagian eksteriornya sih masih oke ya. Ini tipe G, velgnya pun juga masih bawaan dari Avanzanya. Walaupun ada beberapa tutup dopnya yang nggak ada, tapi kondisi banyak kurang lebih sekitar 40-50%. Ada beberapa baret-baret pemakaian. Headlamp masih cukup oke. Fog lamp nih sayang yang sebelah kiri ini sudah mengembun ya. Sisanya sih masih cukup baik. Grillnya nih chrome-nya masih kelihatan cukup oke. Lalu di bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini, kita lihat di bagian lipsnya itu sudah ada baretan kasar, harus di repaint lagi. Lalu untuk sisa bagian sebelah kanannya, nat-natnya masih cukup presisi. Cangkang spion kiri dan kanan chrome, sudah ada LED sein-nya juga dan masih cukup oke. Mikas di bagian cangkang spionnya. Lalu untuk di bagian sisanya nih, ini kesannya sih hanya butuh dicuci dan dipoles lagi. Sudah cukup oke ya. Kita coba cek nih di bagian interiornya nih seperti apa. Oke, ini kalau kita lihat langsung di bagian interiornya ini kayaknya mobil sudah bekerja keras ya, atau ex operasional. Di bagian armrest di door trimnya ini sudah kusam dan sudah cenderung menghilang sih sebenarnya warna silvernya. Untuk di bagian setirnya yang terlihat cukup berasa ya, karena sudah menipis banget kulitnya. Ini sudah dual airbag. Untuk bagian head unitnya monitor double din. Ini adalah layout dari dashboardnya sudah masih cukup oke ya. Kalau untuk di bagian joknya ini masih disarungkan. Seatnya ini masih 7-seater ya, masih cukup lengkap dan ada beberapa yang sobek-sobek, tapi trim bawaan pabriknya sih masih cukup aja sih kalau menurut gua. Interiornya nih masih terkesan cukup ya. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, ada 2 titik sensor parkir, stop lamp sih masih oke. Spoiler pabrikannya dan juga wiper masih oke. Ada N-bar tambahannya di bagian belakang, 2 titik sensor parkir, dan ini masih terkesan cukup nih untuk di bagian backdoornya. Kita langsung cek di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini. Nah ini ada beberapa baretan kasar yang gue bilang tadi. Ini cenderung sudah agak sedikit mengarat, harus di repaint lagi dan sedikit di repair. Sisanya sih ada beberapa baret-baret pemakaian, tapi nat-natnya sih masih terbilang cukup presisi. Yang bagian depan nih cuman bagian klemnya aja nih kayaknya nih guys, yang agak renggang. Di sini mungkin klemnya harus diganti kali ya. Nah iya, ini juga sudah nggak rapat, jadi di bagian bumper sebelah kiri dan fendernya klemnya harus diganti nih. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik mobil keluarga mungkin ada nih di depan kita nih. Ini adalah Toyota Avanza tipe G manual transmission tahun 2016 yang pasti sudah barong ya. Pajaknya nih masih panjang banget nih, Januari 2023 besok guys. Ini sudah kita kelilingin, jadi teman-teman langsung aja cek fisik dan juga dokumennya langsung di Balai Lelang Smartbeat, di open di harga 125 juta rupiah. Buruan guys, langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Rio tipe E nih manual transmission tahun 2021 udah dilelang nih guys, dengan kondisinya pajak sampai bulan 6 2022. Eksteriornya masuk ke kategorinya cukup baik, interiornya C, mesinnya juga terkategori cukup baik nih guys. Di open di harga 110 juta rupiah. Kita coba screening nih guys.
Untuk yang tipe E 2021 ini sudah mirip-mirip RS ya di bagian depannya, walaupun belum ada side skirt ataupun body kit tambahannya lagi. Teman-teman bisa lihat headlamp, fog lamp masih oke banget, nat-natnya masih cukup presisi, catnya ini masih orisinil bawaan pabrikannya. Untuk di bagian velgnya, cuman ini sudah dicat warna hitam dengan kondisi bannya ini masih kurang lebih sekitar 60-70%. Untuk bagian nat-natnya sebelah kanan dari mobil ini masih cukup presisi, sudah ada talang airnya ya bawaan dari pabrikannya nih pastinya, dan kondisi nat ke belakangnya pun juga masih cukup presisi nih guys. Kita langsung lihat di bagian interiornya. Nah, di bagian interiornya sih masih terlihat cukup apik ya. Ini juga sudah power window. Lalu untuk di bagian baut-bautnya nih teman-teman masih bisa lihat ya. Ini masih ada biru-birunya nih di bagian interiornya, kayaknya masih bau pabrikan ya. Untuk di bagian setir ini masih ada teksturnya. Terus sudah ada mode di bagian steering wheelsnya, head unit masih bawaan pabrikan walaupun belum monitor tapi sudah double din. Ini layout dashboardnya masih wangi banget ya. Dan di bagian joknya ini masih trim bawaan pabrikan tapi masih cukup baik ya. Plafon sih juga masih cukup apik guys. Nah, ini di bagian interior sih masih kondisi B nih kalau menurut gua guys. Oke, lanjut di bagian belakangnya. Untuk stop lampnya sih masih oke ya. Ini bagian backdoornya sih terlihat cukup apik banget nih guys. Lanjut di sisi bagian sebelah kiri dari unitnya, nih juga masih presisi, nat-natnya masih terlihat cukup oke banget. Ini kalau untuk harian irit banget nih, dan ini mobilnya juga masih kelihatan kayak baru nih guys. Nah, ini kalau teman-teman tertarik nih untuk nyari mobil baru, ini adalah Honda Brio Satya tipe E manual transmission tahun 2021. Sudah kita kelilingin tadi, masih kondisi serba baik nih guys. Pajaknya pun juga masih hidup dan ini di open di harga 110 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit guys. Baleno DS tahun 2003 manual transmission dengan kondisi pajak bulan 5B 2022, eksteriornya katanya masih C, interior C mesin C, dan ini cuma di open 10 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja guys. Nah, ini kondisi Baleno DX nya, headlamp dan fog lamp nih kondisi masih cukup ya. Ada tambahan 2 titik sensor parkir di bagian depannya. Grill bagian depan nih sudah terlihat gantian ya. Terus untuk di bagian velgnya sudah bawaan dari Spin nih sudah diganti, warnanya dicat hitam seperti ini. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 30-40%. Kalau dilihat nat-natnya di sisi bagian sebelah kanan mobil ini masih terbilang cukup presisi, tapi kondisi bodinya sudah full repaint ya. Ada beberapa water spotting di bagian kaca dan bodinya. Kita coba langsung cek nih di bagian interiornya seperti apa guys. Oke, kalau di bagian interiornya nih terlihat kusam ya. Nah, ini bahannya sebenarnya pabrik ya, cuman sudah keras seperti ini dan agak sedikit getas kayaknya bahannya, dan terlihat kusam. Sudah all power window di bagian jendelanya. Lalu di bagian setirnya seperti ini polos ya, belum ada airbagnya dan juga belum ada mode di bagian steering wheelsnya. Menariknya sudah retract di sini dan juga sudah electric mirror. Lalu untuk di bagian head unitnya sudah monitor double din. Untuk di bagian plafonnya sih terkesan masih cukup aja ya. Di bagian joknya ini bawaan dari pabrikannya, kondisinya sih agak kusam dan ada beberapa yang bolong kecil-kecil seperti ini. Di bagian layout dashboardnya sih masih terasa cukup sih guys. Jadi kalau di bagian interior ya overall sih masih terkategori C sih kalau menurut gua di sini. Lanjut kita cek di sisi belakangnya. Ini bagian belakangnya sih juga terlihat sudah bekas cetan semua ya. Untuk di bagian stop lampnya sih agak kurang karena agak sedikit mengusam, bekas polesan juga nih guys. Kalau untuk di bagian belakangnya ada 2 titik sensor parkir. Di kaca belakang sih belum defogger. Ini adalah sisi bagian belakangnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Mufflernya pun juga sudah gantian nih. Nah, di sisi bagian sebelah kiri dari mobil ini nat-natnya juga masih cukup presisi ya. Kalau untuk bagian catnya sih masih cukup aja nih. Untuk repaintnya sih nggak terlihat belang ya, tapi masih terkategori aman-aman aja. Nah, kalau teman-teman mau tertarik mendapatkan unit ini butuh dipoles-poles kembali biar kelihatan lebih oke lagi nih guys. Nah, nih di depan kita nih, kalau teman-teman tertarik ada mobil 10 jutaan nih. Jadi kalau teman-teman mau nih, ada Suzuki Baleno DX tahun 2003 manual transmission, dan di ini di open cuma 10 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Langsung aja di depan kita nih ada Honda Brio Satya tipe E manual transmission 2018 nih guys. Kalau ini pajaknya mati di bulan 6 kemarin 2021. Eksterior masih cukup oke nih, interiornya C, mesin terkategori cukup baik, di open di harga 85 juta rupiah. Kita langsung coba screening nih guys. Untuk di bagian eksteriornya sih masih cukup oke ya. Lalu di bagian headlamp, fog lamp ini juga masih cukup bening. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%. Nat-natnya sih masih terbilang cukup presisi, dan ini di bagian atasnya ini juga masih cukup oke ya.
Nah, ini ada beberapa baret-baret sedikit pemakaian aja, tapi ini masih kondisi cukup oke. Dan ini terlihat sudah ada bekas repaint nih guys. Oke, lanjut kita intip di bagian interiornya. Sudah power window pastinya ya. Kalau untuk di bagian setirnya, ini teksturnya masih terlihat ada, masih oke. Ini adalah layout dashboardnya. Sayang head unitnya masih single din bawaan pabrikannya seperti itu. Ini adalah konsol bagian tengahnya. Joknya masih disarungkan seperti ini ya. Dan ini warna hitam dan merah. Kondisi di bagian plafon masih cukup oke. Interiornya nih terkesan masih kategori C nih guys. Lanjut nih guys, di bagian sisi belakangnya stop lamp sih masih oke banget ya. Spoiler pabrikan dan wiper masih ada. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Ini catnya mengkilat banget nih guys. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan mobil Brio ini yang tahun 2018 nih, ini tinggal langsung pakai aja dan ini bisa langsung buat harian nih guys. Lanjut nih, kita sedikit screening di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini. Nut-nutnya juga masih cukup presisi ya. Ini masih ada beberapa debu-debu yang butuh dicuci steam aja. Ini nggak perlu dipoles lagi sih, udah tinggal pakai. Ini udah mobilnya keren banget sih. Oke, mobil compact nih guys. Yang tertarik di depan kita ada Honda Brio Satya tipe E tahun 2018, manual transmission. Sudah kita kelilingi nih guys, masih serba cukup oke ya. Ini di open cuma di harga 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit. Ini adalah Toyota Yaris tipe S automatic transmission tahun 2009 guys, dengan pajak yang mati di bulan Januari 2020. Sayang ya, ini pajaknya mati agak panjang. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan ini di open di 83 juta rupiah. Kita coba screening nih. Ini automatic transmission Yaris Bakpao nih masih dicari-cari sih sebenarnya di daerah Jakarta atau di Pulau Jawa sebenarnya, cuman nggak tahu nih teman-teman. Kalau tertarik coba cek aja. Di bagian headlamp sih sebelah kirinya sudah agak sedikit mengusam, kalau sebelah kanan masih oke. Fog lamp sih masih cukup-cukup aja. Untuk di bagian tutup towing depannya sudah nggak ada. Velg sudah gantian. Dengan kondisi bannya sih ya masih kondisi sekitar 50-60% ya, masih agak cukup tebal dan masih cukup layak pakai. Ada beberapa baretan-baretan pemakaian di sini, dan nut-nutnya sih di sebelah kanan unit ini masih cukup oke. Sen di cangkang spionnya nih mikanya dua-duanya masih cukup oke ya, walaupun agak sedikit baret-baret atau retak-retak rambut. Dan ini kita langsung coba cek di bagian interior. Nah, di bagian interior kita langsung cek, ini agak sedikit kusam, apalagi di bagian door trimnya ya, karena ini bahannya juga bahan-bahan fabrik seperti ini. Ini juga menyerap debu, ini butuh disalon lagi. Sudah power window pastinya, sudah start stop engine button nih guys. Nah, di bagian setir ya wajar ya, 2009 nih sudah agak menipis seperti ini. Sudah ada mod di bagian steering wheelsnya juga. Head unitnya sudah double din walaupun belum monitor di sini. Dengan layout dashboardnya ini ada beberapa yang kusam dan ini butuh disalon lagi. Plafon sih masih cukup oke ya, sporty banget nih, warna hitam gue suka sih sebenarnya. Jadi di dalamnya nih terkesan agak private nih guys. Sayang di bagian joknya nih sarungnya sudah sobek-sobek, tapi trim bawaan pabriknya sih masih cukup baik. Untuk di bagian interior ini masih terkesan C nih guys. Lanjut di sisi bagian belakangnya nih, spoiler pabrikannya sih masih ada, wiper juga masih oke, stop lamp nih masih cukup polosan ya, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Lalu juga sudah ada body kit nih sebenarnya nih di bagian depan, belakang, dan sisi kiri dan kanannya. Untuk di bagian back door sih masih terkesan cukup oke. Sudah ada defogger pastinya untuk di kaca belakang nih yang tipe S Limited ya. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kirinya nih. Ya, unitnya ini sih sebenarnya eksteriornya masih terkesan cukup aja ya kalau menurut gue ya, karena nih butuh dicuci poles lagi, nggak butuh disiram-siram lagi sih sebenarnya, masih cukup oke. Butuh ditacap sedikit aja nih guys untuk tinggal pakai nih. Nah, ini buat teman-teman mobil compact nih, di depan kita ada Toyota Yaris S Limited automatic transmission nih guys, tahun 2009. Masih cukup oke ya, masih cukup mumpuni nih di tahun-tahun 2022 ini. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mobil harian atau untuk mobil keluarga nih, cocok banget nih. Di open di harga 83 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang SmartBit pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang SmartBit lebih lengkap lagi. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.